lantaran kita mengingatkan kepada saudara kita yang berbuat kemungkaran, dengan bersamaan itu Allah menurunkan hidayah, maka pasti saudara teman kita yang kita nasihati pasti akan berhenti untuk berbuat kemungkaran. Sing penting amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting kita menyerukan kebaikan dan berusaha untuk menghilangkan kemungkaran. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar, ingat para bapak, para ibu, para jamaah, para rabu, resikonya tidak hanya kepada orang yang berbuat kemungkaran, tatkala Allah menurunkan azab musibahnya, itu semua orang kaum yang ada di wilayah daerah itu akan kena azab musibahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pengajian selanjutnya yaitu masih di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah saat ini, yaitu pada hadis yang nomor 34. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisul Rabi'u wa Salasuna. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa'ilam yastati' fabi qalbihi wa dzalika ad'aful imani, rawahu Muslim. Hadis yang nomor 34 ini para bapak, para ibu, para jamaah, diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Imam Abu Sa'id pernah mendengar hadis dawuhnya Kanjeng Nabi dawuh, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka diperintah untuk menghilangkan kemungkaran dan kebatilan itu. Yang pertama, biyadihi, pakai tangannya. Yang pertama, fabiyadihi, pakai tangan. Fa'ilam yastati', tatkala pakai tangan atau pakai sikap, pakai gerakan tubuh kita langsung untuk menghilangkan kemungkaran, kebatilan yang pada saat itu kita lihat, kita saksikan, kita tidak mampu. Tidak mampunya ini, kategori tidak mampu itu seperti apa para bapak ibu jamaah? Diterangkan di dalam kitab Majalisus Saniyah, sarahnya kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Idza lam yakhaf ala nafsihi aw malihi aw ghairihi maqsadatan aqama min maqsadatil munkari aw waqi'i aw yaglibu ala qadhihi anal murtaqiba yazidu fima huwa fihi anada. Tatkala kita melihat kemungkaran, kebatilan, kita dituntut untuk bisa menghilangkan sebuah kemungkaran dan kebatilan itu. Yang pertama, fadiyati, dengan tangan kita, dengan fisik kita. Fa'ilam yastati', tatkala itu tidak mampu, artinya tidak mampu itu bagaimana? Di sini diterangkan kategori tidak mampu dengan pakai langsung tangannya, betul? Pakai langsung sikap kita, itu termasuk kita tidak mampu. Tatkala itu kita lakukan, itu mengkhawatirkan pada keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, atau keselamatan harta benda kita, ataupun yang lain-lain hal yang penting terkait kita.
Jadi seumpami kalau jenengan di saat itu melihat kemungkaran kebatilan, kalau jenengan dituntut harus bisa menghilangkan kemungkaran kebatilan dengan tangan kita, dengan sikap kita langsung, terkala itu kita lakukan. Ini mengkhawatirkan bahaya. Kami keselamatan kalau jenengan, kami keselamatan keluarga kalau jenengan, itu keselamatan harta benda kita. Maka terkala itu yang terjadi, berarti kita tidak mampu dengan tingkatan yang pertama menghilangkan kemungkaran kebatilan dengan pakai tangan dan sikap kita. Kalau dengan pakai tangan dan sikap kita tidak mampu dan tidak bisa, fabilisani, maka yang kedua kita dituntut untuk menghilangkan kemungkaran dan kebatilan itu dengan lisan kita. Kalau pakai tangan, pakai sikap, kita tidak bisa, tidak mampu karena ada hal yang sudah diterangkan tadi mengkhawatirkan keselamatan diri kita atau keluarga kita atau harta benda kita, maka yang nomor dua fabilisani, kita dituntut untuk menghilangkan kemungkaran itu dengan cara lisan nasihat diiringakan. Bahwa wajah ketiga, iku nengapi, iku dosa. Fabilisan ini diingatkan kan, wajah nonton kan, iku badan saya. Kalau dengan lisan itu juga mengkhawatirkan keselamatan diri kita, keselamatan keluarga kita, atau keselamatan harta benda kita, dengan kita menasihati, mengingatkan orang yang berbuat kemungkaran dan kebatilan itu, maka yang nomor tiga, kita dituntut untuk mengingkari sebuah kemungkaran dan kebatilan itu fabiqalbihi, yaitu dengan hati kita. Yang penting hati ingkar. Kalau perbuatan itu perbuatan mungkar, kalau perbuatan itu perbuatan batil, kalau perbuatan itu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa adhaful iman. Tingkat yang ketiga, yaitu cukup kita ingkar dalam hati kita, itu adalah tingkatan sebuah amar ma'ruf nahi munkar yang baik. Para bapak, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya tatkala kita melihat kemungkaran dan kebatilan, kita dituntut untuk amar ma'ruf nahi munkar. Napa amar ma'ruf nahi munkar itu menyerukan kebaikan dan kita berupaya untuk menghilangkan sebuah kemungkaran. Dituntut untuk amar ma'ruf nahi munkar. Memang amar ma'ruf nahi munkar ini berisiko para bapak, para jamaah, para. Resikonya apa? Paling besar itu adalah tantangannya itu berisiko tentang keselamatan diri kita atau keselamatan keluarga kita atau keselamatan harta benda kita. Itu tantangan yang terbesar. Yang terkecil, dia amar ma'ruf nahi munkar, ngajak keapikan, berupaya untuk menghilangkan kemungkaran, itu tantangan yang terkecil. Kita akan dicemooh, kita akan dilokakan, dicek kali tiap. Tapi itu memang resiko dari namanya amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kanjeng Nabi ini dawuh, hadis diriwayatkan Imam Abu Dzar radhiyallahu anhu. Imam Abu Dzar itu dawuh, qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi khisalin minal khairi awsani ala akhafa fillahi lawmata laimin wa awsani an aqula al-haqqa walau kana. Imam Abu Dzar ini, para bapak ibu jamaah, pernah diberi wasiat oleh Rasulullah. Diwasiati oleh kanjeng Nabi Abu Dzar ini. Wasiatnya Rasulullah terhadap Abu Dzar itu bagaimana? Yaitu hanya dua hal yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Dzar, yang dipesankan Rasulullah kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa pesan Rasulullah? Apa wasiat Rasulullah? Yang pertama, Allah akhafa fillahi lawmata laimin. Katanya Abu Dzar, Imam Abu Dzar, saya yang pertama diwasiati, dipesani oleh Rasulullah, saya tidak boleh takut
fillah, karena untuk agama Allah, karena untuk amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kebaikan, menghilangkan sebuah kemungkaran. Lau mata ini dipaitu, dilokakan, dirasani. Nah, ini jangan takut. Ini pesannya Rasulullah SAW. Jadi senantiasa benar, kalau kamu ingin menjadi orang yang baik, saya wasiat, saya pesan yang pertama, Allah akhafa fillahi laumata laimin, terkait urusan agama Allah, terkait masalah amar ma'ruf nahi munkar, kamu jangan takut untuk dilokakan, dirasa-rasa dengan dia. Itu yang pertama. Yang nomor dua, Rasulullah pesan kepada Abu Dzar, wa awsani an aqulal haqqa walau kana murran. Saya dibesari oleh Rasulullah, kata Abu Dzar. Yang nomor dua, pesan wasiat Rasulullah terhadap saya, yaitu saya harus berani menyampaikan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, walau kana murran, meskipun itu pahit, meskipun itu berisiko, meskipun itu ada tantangan dan ada resiko. Yang amar ma'ruf nahi munkar, ajak-ajak keapikan, kepingin menghilangkan kemungkaran, tidak mudah para bapak, para ibu, betul gampang para bapak, para ibu, para resikonya memang sangat besar. Terkecil, ini mesti kita terkala amar ma'ruf nahi munkar harus siap untuk dicemooh, dihina, dilok-lokakan, dirasani. Ini adalah resiko dari namanya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ini harus kita lakukan. Ini fardu kifayah, wajib kita lakukan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena terkala kita melihat kemungkaran, kebatilan, kita diam saja. Kita tidak berusaha untuk menghilangkan kemungkaran itu. Kalau memang mampu dengan tangannya, tidak mampu dengan lisan nasihatnya, tidak mampu cukup dengan hatinya kita ingkar dengan kemungkaran itu. Kalau itu tidak kita lakukan, kok kula jenengan namun mendel mawon, bahkan menjadi penonton, malah senang kadang-kadang yang maksiat, malah senang kadang-kadang yang berbuat kemungkaran kebatilan, malah ditonton kemungkaran. Tidak berupaya untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menghilangkan kemungkaran. Kalau itu sampai kita lakukan, ini resikonya sangat besar sekali, dan itu juga nanti akan kembali resiko azab dan bala musibah Allah juga kembali kepada kita sendiri. Para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi summa yaqdiruna ala ayyughayyiru summa la yughayyiru illa ayyushika ayyakumahum wallahu min qabil. Hadis diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar pernah mendengar hadis dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi didhawuhi para bapak, para ibu, para jamaah, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi summa yaqdiruna ala ayyughayyiru summa la yughayyiru. Dawuh Kanjeng Nabi, para bapak, para ibu, para jamaah, tatkala ada sekelompok kaum teng kampung, teng desa, lingkungan bumi mawon para bapak, para ibu. Tatkala ada sekelompok kaum, kirakan itu teng kampung, sak lingkungan, sak RT, sak desa, sak kecamatan, ataupun lingkupnya skalanya satu kabupaten. Tatkala di situ ada kemungkaran yang sudah nyata, yang benar-benar ada, kok semuanya kaum, satu lingkungan, satu kampung, satu desa, satu kecamatan, ataupun satu kabupaten, ataupun satu negara, itu semuanya diam. Semuanya tidak ingin ada yang amar ma'ruf nahi munkar untuk menghilangkan kemungkaran itu. Para bapak, para ibu, para jamaah, para rawuh, hati-hati. Kanjeng Nabi dawuhipun Kanjeng Nabi inggih punika
ayushika ayakumahullahu biqabin minhu, hati-hati. Sekelompok kaum niku para bapak para ibu para rawuh harus siap-siap untuk menerima azab musibah bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan azab bala yang diturunkan oleh Allah kepada sekelompok kaum itu karena semuanya diam, tidak mau berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar tatkala di tempat itu, di lingkungan itu, di daerah itu ada kemungkaran, maka Allah menurunkan azab itu akan diratakan, semuanya akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakanipun niku sedaya kenging azab Allah. Satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten itu semuanya kena azabnya Allah. Boten padang dulu Allah menurunkan azab, boten dipilih kali bisa para bapak para ibu para sing maksiat yang melakukan kemungkaran itu juga kena azab, kan boten milu maksiat tapi meneng mawon tidak ingin amar ma'ruf nahi munkar ya juga kena azabnya Allah. Ingkang awal ingin siksane Allah, yang baik pun itu juga kena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh para bapak para ibu para rawuh, tatkala Allah menurunkan musibah di atas bumi ini, contoh-contoh mawon nggih, satu contoh tsunami di Aceh pada tahun itu dan pada tatkala waktu itu. Tsunami di Aceh, ratusan ribu orang yang meninggal dunia. Nopo kang kenging tsunami kang mati di Aceh, nopo khusus tiang-tiang ingkang maksiat, nopo khusus tiang-tiang ingkang boten ibadah, boten sholat, nopo khusus orang-orang yang tidak bagus atau yang tidak baik, tidak para bapak para ibu orang korban dari azabnya Allah dari tsunami yang di Aceh yang ratusan ribu orang meninggal dunia itu semuanya kena, mulai kiai kenging, wong kang alim kenging, wong kang saleh ahli ibadah, ahli tahajud, ahli salat duha kenging, mulai kang apik sampai kang elek sedaya itu kena. Karena apa? Itu mungkin awalnya berasal dari tatkala di wilayah daerah itu ada kemungkaran, semuanya diam, semuanya tidak ada yang mau amar ma'ruf nahi munkar. Nauzubillahi min dzalik. Itu contoh. Dan itu sering terjadi dan sering diturunkan azab itu oleh Allah, dan azab itu menimpa semua yang ada di wilayah daerah itu. Itu karena apa para bapak ibu jamaah? Yaitu karena berasal bermula tatkala di situ ada kemungkaran, semua kaum masyarakat orang yang ada di tempat wilayah daerah itu diam, tidak ada yang berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Makanya monggo para bapak para ibu para kadung kula ndika ningali koncone tanggine dulure kok kira-kira berbuat kemungkaran, kebatilan, berbuat ikan boten sae, aja suka-suka. Ya diukur, kira-kira kadung pun nasihati langsung dengan sikap, dengan langsung pakai lisan, apakah bagaimana risiko? Kalau tidak berisiko, harus kita nasihati, harus berupaya kita ingatkan teman dan saudara kita atau tetangga kita. Sebatas setelah kita nasihati, sebatas setelah kita ingatkan, adapun sadar dan tidak sadar, adapun berhenti untuk melakukan kemungkaran atau tetap melakukan kemungkaran, itu bukan hak kita, bukan urusan kita, tapi itu adalah hak prerogatif kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor kita. Kalau memang dengan lantaran nasihat kita, lantaran kita mengingatkan kepada saudara kita yang berbuat kemungkaran, dengan bersamaan itu Allah menurunkan hidayah, maka pasti saudara teman kita yang kita nasihati pasti akan berhenti untuk berbuat kemungkaran. Sing penting amar ma'ruf nahi munkar, yang penting kita menyerukan kebaikan dan berusaha untuk menghilangkan kemungkaran.
Tapi kalau kita tidak berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar, ingat para bapak, para ibu, para jamaah, para rabu, resikonya tidak hanya kepada orang yang berbuat kemungkaran, tatkala Allah menurunkan azab musibahnya, itu semua orang kaum yang ada di wilayah daerah itu akan kena azab musibahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma